Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, dan saudara-saudara semoga mati, kita awali kajian tafsir Al-Quran Ibnu Katsir pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala pagi hari ini kita hadir di forum kajian tafsir Al-Quran sebagai manifestasi salah satu sunnah-sunnah Rasul bahwa dalam bulan Ramadan itu selalu murojaah, mengulang-ulang pada Quran, bahkan di hadapan malaikat Jibril. Dan kalian murojaah Quran di hadapan siapa? Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Moga syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan ini keterangan penjelasan dari kata ayyamam ma'dudan, hari-hari yang terhitung itu kapan dijelaskan, yaitu pada bulan Ramadan. Alladzi unzila Al-Quran, bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Ulama berkata turunnya Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari langit ke dunia itu diturunkan sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memakan waktu 22 tahun 2 bulan 23 hari 2 jam 3 menit. Itu nak cukup. Selanjutnya dijelaskan fungsi Quran untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Walaupun berbeda agama, beragama lain, mereka berusaha dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan petunjuk. Wa bayyinatin, dan tanda bukti yang nyata minal huda, di petunjuk itu. Jadi Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu penuh dengan informasi yang akurat. Tidak ada satupun informasi dalam Quran yang antara PLP. Nah, zaman sekarang namanya Ahok
buat aku itu gue bodoh tapi lewat itu berfirqah dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram, antara yang baik dan tidak baik. Maka ukuran baik dan tidak, benar dan salah itu adalah Al-Quran. Ini penjelasan dari kata-kata ayyamam ma'dudah. Selanjutnya diulang lagi paman sayyidan yang kumasyara, maka siapapun yang berada di rumah ketika bulan itu datang, siapa yang hadir dan kalian pada bulan itu tanggal awal berada di rumah, bayasum maka dalam. Kenapa disebutkan berada di rumah? Karena ketika berada dalam perjalanan atau sakit, dia boleh tidak puasa. Maka penjelasannya siapa berada di rumah, maka mungkin di rumah, maka begitu agar dia harus wajib jalankan puasa. Variasi dalam puasa. Namun diulang lagi, wamaka maridun. Namun siapapun yang kondisinya sakit atau bepergian, maka fa'iddatun min ayam umur adalah dihitung bilangan yang ditinggal itu diganti pada hari-hari yang lain setelah Ramadan. Maka ini perlu diketahui karena ini wajib, jangan sampai kita tuh sering mengakhirkan wajib kodolnya daripada puasa nabari. Ini salah kaprah. Boleh puasa 6 hari, wajibnya malah di sepelekin orang pendidikan biasanya mulai nyawa menjelang Ramadan lagi itu salah kaprah tapi maka usahakan kita perbaiki, jangan tiru-tiru orang yang ilmu. Kok seperti itu? Maka dijelaskan yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menghendaki pada kalian kemudahan. Ini pun penjelasan bahwa agama Islam itu tidak ada yang menyulitkan, semuanya mudah. Poso sakit ora poso, poso pergi ora poso, apalagi bahkan bisa diganti dengan dengan widya. Itu kurang apa nih? Namun turun nggak kuat, sudah terposo ganti widya, kurang ganti terposo. Kalau memang tidak mampu, karena dianggap puasa itu seperti gaji, dan gaji karena tidak bisa puasa. Ini penjelasan seperti itu. Walau itu belum Allah tidak menghadapi kesulitan. Jadi semua syariat aturan agama Islam semuanya mudah-mudah saja. Bahkan ada syariat yang disebutkan dengan nafsu birahi. Kalau itu nafsu birahi itu disyariatkan. Apa itu? Nikah. Nikah itu kan ikuti nafsu birahi. Bahkan dengan nikah segalanya istilah wong Jawa ada kurang meriah untuk selamanya, tapi bayarnya sekali pada amalnya. Itu terwarna ya, ada enggak? Walikum menul indah, dan dalam kalian menyempurnakan bilangan. Tujuan disuruh korbo bayar fidyah itu agar bilangan puasa yang sebulan penuh itu bisa terpenuhi, tersempurnakan. Maka adalah kalian menyempurnakan bilangan yang kalian tinggal itu disempurnakan setelah Ramadan. Selesai Ramadan, wal takbirullah, dan dalam kalian bertakbir. Dan akhir Ramadan disertai dengan takbir. Maka dengan catatan sebagian ulama mengatakan takbiran pada Idul Fitri karena wajib, karena perintah. Tapi ada ulama yang mengatakan sunnah. Ya, cara melihat memandangnya saja. Takbirnya kayak apa? Seperti apa takbir itu? Ala mahadaku, sesuai dengan apa
menjadi orang yang bersyukur. Jadi intinya asal kita menjalankan perintah Allah di larangan, kemudian berusaha berbuat baik, itu namanya bersyukur. Petunjuk Allah seperti apa? Nah ini kadang-kadang menjadi sengketa. Tapi orang saya beritahu, orang saya turun. Saya kira cara dengan dia petunjuk Allah seperti apa? Tanya petunjuk yang jelas itu yaitu ketika ada takbirnya mesti bukan terus. Nah, itu namanya baku. Petunjuk baku itu ada takbirnya ping pindu. Orang ada takbirnya ping pindu. Coba saja dengan dan syarat ada takbirnya ping pindu untuk orang pikir. Wah, saya ini Yerusalem Muhammadiyah gawe guru also haji itu ada takbirnya dulu ada. Nah, itu sekarang jadi itu baku. Jadi saya apa tadi buat dipaten ke orang dipaten ini harus dipaten ke apa? Anak paten. Jadi itu sudah betul lah. Dalam beragama itu selalu Imam Syafi'i memberikan patokan, rumus, kaidah. Jadi tak diberi kaidah itu tanpa mantap, tapi malah ada orang mantap. Kalau ada dua, ada dalil yang berbeda. Contoh saja, jauh tak jelas. Di satu sisi ada mengatakan sunnah, yang lain mengatakan itu bid'ah. Maka cara mengambilnya, naisa dikompromikan, naisa diambil yang bid'ahnya, masa ditinggalkan, dijauhkan yang ditinggalkan. Kaidahnya ini, idas nama al-muqtadi wal mane putrimal mane. Nak ono dua perintah, satu nyuruh, anjuran, kedua melarang. Yang didahulukan, yang melarang, yang melarang ditinggal. Ada tidak ono dua. Contoh lagi, ada kati merangkak masalah masuk tangan diubah-ubah ke ono sing ora. Ada yukan, ada malah dengan dua. Maka yang digabungkan yaitu tidak menggerakkan, ya, tidak itu masalah ibadah. Karena asal daripada ibadah itu haram. Ibadah itu asal usulnya haram, tidak ada. Jadi kalau ada ibadah yang baru berarti harus kita hati waspada dan hati-hati. Contoh lagi, ini walaupun sudah ditetapkan tak justru masih sisa hukum elek waktu itu akan berarti ada hadis Nabi tidak mayuri juga ila mayuri juga, tinggalkan apa yang meragukan kamu dan ambil yang tidak meragukan. Tidak berkata mantap. Ada amalan, contoh ada tentang sholat suruh, sholat suruh ini hukum atau dalam penjelasan kitab-kitab fikih zaman Syafi'i, sampai Maliki, Hambali dan Hanafi tidak pernah membuat sholat sunat suruh dada. Padahal mereka dianggap imam apa? Imam madhab. Di kitab-kitab mungkin juga ada, berapa kitab lagi juga ada Bulughul Maram dengan anaknya mau sholat duha. Terus tiga suruh itu ada duha amal, itu namanya ngeles. Kalau ngeles, suruh itu duha amal, namanya ngeles. Tetap Nabi yang dikerjakan adalah sholat duha, tidak sholat suruh. Ini yang harus dipahami. Maka
walaupun sudah katanya sepakati ulama-ulama Jawa Tengah, tapi dengan dasar itu maka kami pribadi lebih cenderung untuk sholat duha, tidak sholat suruh, sebab Nabi tidak pernah mengamalkannya. Nah, ini yang harus dipahami. Sekadar saja. Selanjutnya, jadi dengan ayat 1 Ramadan itu Allah menguji bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan. Sehingga Ramadan ya Ramadan tersebut ila ilaika wabil kubron dan seterusnya. Ini karena Allah memilih di antara bulan-bulan yang apa yang diturunkan Quran kepada bulan Ramadan, sehingga Ramadan mendapat posisi istimewa bulan di antara setiap bulan. Sampai diturunkan pula inna a'lana fi lailatul qadar. Di dalam surat Al-Qur'an terdapat inna a'lana fi lailatul mubarakatin. Jadi kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan berkah. Kita lanjutkan. Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari langit Batul Izzah sampai langit ke langit dunia. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu diturunkan dengan munajjaman bertahap sampai memakan waktu 22 tahun lebih, dan tujuannya untuk menjawab tantangan jabatan dari orang-orang kafir. Sampai orang kafir mengatakan wa qala alladziina kafaru la nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika sabbi ru'ataka bertarokan bilang, disebutkan dalam surah Al-Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan ya Quran itu diturunkan sak gelondong, tahu sak gelondong apa? Sekaligus. Tapi ibu udah nuntut buang ini mana pisang bayar 5 kan bersama itu daripada bolak-balik lorong. Nah, sekali mereka 5 kan susah lain berumati. Dan inilah manusia seperti itu. Maka dari itu dengan diturunkan sedikit-sedikit itu Allah punya tujuan, di antaranya sepertilah tujuan kami agar hatimu menjadi mantap. Hati menjadi mantap. Oleh ngapalnya kan gampang. Dan sedang bisa berdong oleh ngapalnya dia. Sehingga dinyatakan dalam surat Al-A'la sanuk riuka falah. Hebatnya Nabi naik diwajah pesan perumah apa? Awak itu diwajah betul saya apa? Setiap hari Fatihah. Bahkan banyak sholat yang lain kadang-kadang masih ada yang belum hafal artinya. Maka dari itu diusahakan agar nanti artinya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang yang beriman, kamu jangan sholat itu dilarang. Jangan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu rasa dan apa tadi? Wacap apa dibaca dan nah kita yang sholat belum ngerti artinya itu bodoh karo wong mampu berarti karepe melonggar sholat terus duduk pada sholat itu doa kan kadang buat sholat baru doa dan nanti kau sholat lawo ini harus dimengerti bahwa sholat itu doa, jangan dianggap sholat itu apa ngoceh. Lalu doa, maka betul-betul perlu dipahami. Dalam sholat sering apa? Zikir.
Surat An-Nisa ayat 103. Baida qadaitum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Baida ma'nantum ba'du sholat inna sholata kanat 'alal mu'minina kilabam mau'udan. Setelah kamu rampung sholat, ingat kepada Allah, namanya zikir. Baik dalam keadaan berdiri, duduk atau tiduran. Ini petunjuk bagi kita kalau habis sholat bahwa ada istilah lancing, boleh, tapi sambil jalan zikir dengan jalan sambil pulang antara kalau tahu nanti neng alur itu baru pun alur bawa tasbih kan kita nak kayak santri tenang. Tasbih pulang biasanya dua tasbih itu termasuk pamer. Tiga kalau bawa ada gunanya tangan. Ini yang kita lanjutkan. Akan imam. Sekarang kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an wa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Monggo. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, aneh tentang aku. Dulu sahabat juga masih tanda tanya, biasanya bantuan dengan bentuk berhala-berhala, rata-rata tiba-tiba suruh menyembah Tuhan yang tidak tambah, maka perang-perang. Aina Rabbuna, di mana Tuhan kami? Maka dengan pertanyaan itu turunlah ayat ini. Di Tuhan itu tidak juga. Maka ketika terjadi beberapa peperangan, sahabat-sahabat itu kan di sana sempat kan naik turun gunung. Setiap naik turun ada yang datang tuh Allahu Akbar. Yang naik Allahu Akbar, dan turun Subhanallah. Allah keras oleh modal. Nabi mengatakan, "Irbamu ala wajhiku." Sayangilah dirimu karena kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Ngapain doa serak-serak? Baik ini biasanya Al-Firman kalau motor itu mau butuh keras-keras. Tahu Al-Firman? Nah, ini namanya koreksi terhadap amalan-amalan yang kita amalkan. Biasanya dengan mendapat jatah untuk buat nasi bungkus. Korin dekat, Allah itu dekat. Maka dari itu ujibu, aku Allah mengijabahi apa? Mengabulkan, nanti kabul ternyata laris, mengabulkan dan watadai permintaan doanya seruan orang-orang yang menyeru.
Dan itu saya dai nganggo ya dibuang jahit tentang kritik. Oh, tidak ada ani asal juga ni ada ya dibuang agar memindahkan bacaan dan namanya lil istiqam untuk pendekatan. Apabila dia berdoa kepadaku agar merasa diijabahi. Itu ada hadis Nabi menerangkan ono wong lanang kok cucu apa? Mendadak rambutnya daun-daun, rambutnya lusuh, berdoa, ya Rabbi, berdoa keras sekali. Ternyata setelah diteliti, ya itu selalu sahabat aku doa serem orang tahu dijabai, ya dahulu datang berdoa untuk mendapatkan yang tidak yang di luar nalar yang doa masuk itu. Ya Allah, Tuhan banyak masak dulu, masih paling wong, kok susah dulu. Nah ini kan kadang-kadang mintanya yang macam-macam. Minta kaya seperti Tuhan, minta kaya seperti siapa yang suka itu Hartono. Tidak perlu, kita itu sudah diberi kekayaan yang luar biasa, namanya apa? Dunia seisinya milik apa? Milik kita. Kapan itu diberikan? Ketika kita menjalankan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kan kata Nabi, Rakatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Awak dhewe ora rumangsa. Asalnya bukain apa? Bukain besok hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamat. Kalian dipenuhi pahalanya besok hari kiamat. Bukan sekarang, besok hari disimpan saja, ditunggu tanggal mainnya untuk kiamat. Mau kesimpulannya, Pak Maju Galina Raja Nata kalau dimasukkan, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan surga itulah bakat pas, jadi beruntung. Namun Bapak dan Bunda dalam tarburut dunia aja yang penuh permainan, tipu-tipu, guru itu tipu. Jadi dunia itu isinya wong tipu kabeh, muang tipu tekan. So tipu-tipu isinya. Maka berbahagialah orang yang tidak menipu. Dia orang nyindir di obuanane, bicara apa adanya. Dan syarat utama doa kajian ya doa yu'minubi. Dalam mereka percaya kepada Allah. Kalau berdoa tidak percaya apa gunanya? Dan dengan sholat itu percaya kan? Doa yang dengan kosong, yang dengan Rabbi Giri atau Wamang Giri warhamni warfani apa wajiburni wadini warjumni. Surah Allah terhadap Allah Gusti Allah orang murut sing murut siapa? Dikun bedanya dikun murut kira urut terhadap Allah sampai sing ampe ya sing murut. Kalau kalian berdoa kepada Allah, la'allahnya sujud, kalian akan jadi orang yang cerdas. Wong cerdas itu kalau selain Allah. Jadi kalian betul-betul berdoa kepada Allah, menjadi orang yang cerdas, gunakan akal, maksud cerdas gunakan otak. Maka sekali lagi berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berdoa keras-kerasan bintangkan mukabe tidak boleh. Jadi dikatakan irba'u ala anfusikum, hai manusia sayangilah dirimu. Mosok berdoa bengok-bengok, karena kamu tidak berdoa kepada zat yang wujud atau yang jauh atau yang gaib, tetapi kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Dan dan yang kamu mintai, kamu seru itu adalah lebih dekat daripada
leher apa itu leher kendaraanmu atau dalam Al-Quran wa nahnu aqrabu min hablil warid dalam surat Ghafir. Apa? Kami lebih dekat daripada urat leher. Makin dekatnya ahli tasawuf gawe sanepo bahwa orang ada Quran itu tulisan gede-gede loh, tempel no matamu. Kita orang lihat ada, coba gambar ke mata, tahuan datang saking dekatnya oleh ini bicara dengan. Jadi setelah itu marilah kita berlanjut saja nanti turuti ini moto akhirnya bisa waktunya entek arah tambah-tambah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Namanya wajib mutasil dipanjangkan. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena namanya double lahun, jangan dibaca lahun. Wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum wa taba alaikum wa afa ankum wal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Boleh dibaca lail, boleh dibaca pada ilal lail. Namanya matlain. Nah ada uang Indonesia mati as-sholatu khairum minan naum. Turunnya pada wong Arab as-sholatu khairum minan naum. Bedanya wong Arab kan sholatnya dulu toh. As-sholat panjang wong Indonesia sholatnya pendek. Wes rokaate sithik isih pendek sisa. Yang penting sholat. Itu rahasia pribadi. Itu ditunjukkan semua oleh Allah. Telah dimulai. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Monggo. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum wa taba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid.
tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ukhilna dihalalkan. Yang menghalalkan siapa? Allah. Dibuang kata-kata Allah, maka dibuat mabni majhul. Lakum bagi kalian orang yang beriman, Lailatul Yamin pada malam bulan siang, pada malam poso, awalnya poso, kemudian poso. Arafah kumpul. Nah, kata asli itu kan motori, kumpul teman-teman. Ila nisaikum kepada istri-istrimu. Istri Nabi Romo, istri-istri maksudnya kan jamak, maka istrinya ya jamak, jangan sampai jiwa nisaikum berarti sampai gua bujune. Maka lah itu namanya nafsiri enak bujule. Maka harus tidak boleh nafsiri sesuai dengan kehendaknya. Jadi semula awal mulanya orang puasa itu asal wis sholat isya, bar isya wis ra entuk kumpul, ra entuk mangan, ra entuk ngombe. Jadi juga asal wis sholat isya bar mangan, bar kumpul, ra entuk mangan ngombe. Nah itu berat sekali pada awalnya. Maka ada mengeluh, bahkan anak nyalon laku. Nyalon laku itu dilarangan wajib itu seperti dengan ada larangan masuk kampung, ada tanda larangan dijazati mau mobilnya maju antara itu tidak melanggar larangan. Itu rahasia itu tenang, itu rahasia kan tidak masuk tapi harus ditutup-tutupin. Ono yang ono tapi harus dibuang, dihalalkan. Jadi asalnya itu banyak orang yang kecelek dia orang yang kencan suami istri karena istrinya punya anak kecil, tak nusulnya anak sepat mengkul sebelum keturun tahu kebablasan. Pak Ruslan dasar itu ya bu siap sebelah bukan urani dia waduh langsung mumet kegerimut kegabe saja itu terus umat ya pak umat dari lalu jadi dia dari aturan agama berat banget. Akhirnya lapor pada Nabi pulau dahulu buatan kuat. Jadi foto-foto ngomong sih orang-orang ini membaca ayat bukan ngomong karena dewi. Ada dalam tafsirnya tidak keluar foto kabeh malah orang jadi akhirnya turunlah ayat ini. Sekarang sudah dihalalkan. Itulah kata saya ngomong. Kenapa kok dihalalkan? Guna libasul lakum. Istrimu itu bagian bagimu, kamu juga bagian bagi wanita. Bahasa kita mana-mana dulu. Bodoh, tutui, bodoh, karepe. Lanang yang butuh wedok, wedok yang butuh. Coba mana istri? Nara kuat sampai dia lawan kono. Saat karepe dewi, tumen lah. Sebagai lawan nangis. Maka dijelaskan Allah sudah tahu bahwa anakku kuntur kamu benar-benar sedang mengkhianati dirimu sendiri. Udah butuh namanya dilumi nafsu diri itu ada pada manusia dan itu harus disalurkan. Tidak mungkin sebulan penuh tidak, di semula itu seperti itu. Maka sekarang pada balik Allah sudah menerima tobatmu, wafahku dan sudah memaafkanmu.
Maka dari Palana saiki sak menika sak ayatnya ada Fasiruna kumpulano. Nah ini kan segolek apa di segolek sahabatnya ibu bisa ada maksudnya apa? Fasiruna maka segolek kulitnya ini segolek itu kan ada nyanyi apa kulit bertemu kulit, bulu bertemu bulu, bertambah rapat, tambah nikmat, rasanya apa beda? Oh, enak. Narawang terus untuk itu beribadah kulit bulunya bulu kecil. Tapi niatnya, jadi kumpul suami itu harus ada prosedur SOP-nya. Basiruna kemudian bertahu dan carilah niatnya carilah maka apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian apa yang dicari suami istri agar punya keturunan. Yang kedua, yang pertama yang kedua agar bisa apa? Bisa menikmati. Wah, nikmati dunia itu melebihi itu tenang bandingnya kepada yang lain. Maka itu ada penyaluran kenikmatan, penyerahan nafsu itu oleh Allah dianjurkan diperintah. Bahwa perintah waktu maka tabawaku. Ada dua tadi, satu mengharapkan anak, yang kedua menikmati yang harus dipahami. Maka teman-teman itu Allah itu sudah menetapkan antara bahwa karo mur waktu nanti didokok bahwa didokok neng liyane mur. Paham tidak? Nah sekarang banyak orang yang melampaui batas bahwa didokok neng silen saja bukan kurang ajar. Namanya apa itu? Sodomi. Ada enggak? Nah, itu dilarang kita. Agama sudah memberi petunjuk. Tidaklah kamu tempatkan pada tempatnya. Maka tempat itu sudah ditetapkan Allah sudah digaduhkan. Nak bawa gaduhannya mur, maksud disalahkan. Mur-mur yang rasa, bawa gaduhan. Yang kedua, wakulu wasrabu dan makanlah kalian, minumlah kalian dalam malam hari itu. Hatta yang tabayana sehingga tampak kelihatan laku benar apa yang telah batu benang putih minal aswati dari benang hitam asalnya menontok asalnya. Nah sahabat itu bingung mulai melaksanakan itu sedangkan itu tanpa tanya terus langsung dilakoni orang yang sikilnya dikubur kalau benang putih kalau benang putih. Nah wes ketok berarti wes rentuk mangan. Orang saya coba bantal di kamar, bantalnya kayak benang putih, kalau benangnya sepiro, bantal sepiro. Itu namanya pelaksanaan awal ngawur, rata kota kosek. Dan biasanya kita kan saking semangatnya beragama, orang perintah langsung dilaksanakan saya dengan apa? Terus bantuan mindset apa bahasa ya? Apa? Mindset. Nah, seperti itulah. Maka dijelaskan kalau nanti wetan timur asalnya apa garis-garis itu melip ke atas hitam telah tampak horizontal ke samping itu terontong itu namanya garis putih. Maka dijelaskan minal asalnya rana minal fajri dijelaskan ditambahi minal fajri yaitu garis putih pada waktu fajar di asalnya apa syukur serati Ustaz Bambang dari rumah salu. Nah wis ngono tak wis garis fajar cuma hatimu kemudian sempurnakan asyama puasa mulai puasa fajar mulai puasa terus ilal lahir sampai malam sampai maghrib. Karena puasa itu berarti siang dari nak bengi
namanya rasa poso. Lah sing poso terus-terusan bengi barang jenenge gawe dendam. Apa dendam? Ngebleng. Nang dendam nang apa? Betul mikir orang apa? Kalau saya itu tidak dilarang. Kalau saya belajar kan kok nanti ngebleng. Aku ini senajan orang diparingi warga jalan modelnya. Nah, kita tidak boleh tiru-tiru. Pas komandan golek suntik sing marahi orang lain. Lapar ada itu obat yang membuat orang tidak boleh itu rentung oleh enak banget tuh puasa orang lain pada jadi gampang puasa orang lain itu gampang. Karena tahu piringnya namanya rasa di pindah itu insya Allah orang lain wong Jawa itu paham ibu paham kayak orang lain nak tahu piringnya wajahnya ada rasa di pindah gue terus keluarga itu jadinya orang lain. Wa'atu basruna jangan kau kuburi istrimu dalam kondisi kamu iktikaf di masjid. Itu maksudnya orang kok di masjid dua bujura. Maksudnya dengan iktikaf dalam kebelet di masjid dia karena WC-nya dia. Kalau kepengen sahur mulai nyambi dalam pas mulai bujurnya apply akhirnya Railai nak laki etika, nah itu tidak boleh. Nah dalam ada etika dengan nyambi mureh pukul buju itu tidak boleh. Mana loh maksudnya? Jadi orang kalau ini masjid dua buju dah setelah betul. Nah setelah mampu bisa membuat WA grup. Tilkal hukumah itulah ketentuan-ketentuan Allah. Itu garis-garis batas-batas yang diberikan Allah. Wala taqrabuha, jangan kau lewati, jangan kau dekati. Dekati itu kamu laksanakan larangan itu. Seperti Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon putih malah terbuat senjata, jangan kamu dekati, ternyata malah makan. Nah, itu namanya jangan sampai membuat baru kaidah yang istilahnya sakar PDB tanpa aturan. Ada yang karena dalam aturan ada jangan malah tabrok zina, kalau jangan kau dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang itu direkayasa, dianggap potongan sepur. Anak sepur itu nak tidak ada, tapi nak numpang itu kan namanya merusak tatanan. Dan pada ada kias aulawi. Banyak orang-orang yang membuat tafsir sendiri seperti bahwa cara qadulan ada itu ada yang nakiri, orang yang sengaja melecehkan agama. Nabi bukan tersesat, dolan kan tersesat. Kenapa kita ikuti? Nah, kalau kita ikuti menjadi tersesat. Daripada ada itu kemudian diberi bentuk maksudnya. Dolan di sini bukan tersesat tapi bingung. Terus dia bingung. Apa? Karena bingung maka mencari inspirasi, pergi dari rumah menuju ke Gua Hira, mencari inspirasi bagaimana cara mengatasi umatku yang semuanya itu menjadi politeisme, menyembah Tuhan, sampai Tuhan
setelah itu dan itu datang diberikan petunjuk, itu namanya diberi petunjuk. Jadi bukan seperti yang terjadi di masyarakat kita. Kadzalika yubayyinullah, seperti itulah kalian semua tahu Allah memberikan penjelasan, informasi, keterangan ayat ini dengan tanda-tanda kekuasaannya linasi kepada manusia dengan tujuan la'allahum dan agung agar umat manusia semuanya menjadi manusia yang takwa. Maka kita puasa dengan hati ini mempertebal atau mencari garis-garis untuk menuju ketakwaan. Tambah satu lagi, setelah 5 menit sisa waktu buka sudah bingung. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil tudlu biya ilal hukam wa tudlu biya ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasila bil ismi wa antum ta'lamun. Monggo. Jangan kalian makan untuk mengambil untung, mencari untung amwalakum dengan hartamu bainakum agar kamu namanya transaksi hidup itu saling bertransaksi bil-batil dengan cara yang batil, cara yang salah. Contohnya ada wa'il tawfid, di antara alat untuk membeli dengan membuat berbeda, itu adalah cara yang salah. Atau dengan tipu-tipu, dengan online, barangnya yang gambar habis kemudian dikirim elek. Sekarang itu banyak orang tipu-tipu. Semua yang diisyaratkan Al-Quran itu semuanya menjadi kenyataan, tidak ada yang benar. Dengan cara yang bantah, dengan cara yang salah, dengan yang keliru. Bahkan dalam upaya kerja untuk mendapatkan untuk itu sampai waktu dulu dan kalian melaporkan dia tentang hartamu kepada hakim. Walaupun salah, kadang-kadang dia lapor dulu agar mendapatkan keuntungan. Ini zaman sekarang sudah terlalu kuat. Maling teriak maling, dia salah tapi yang lapor malah dia. Banyak terjadi. Di ini pun sudah petunjuk bahwa sekalipun dimenangkan oleh hakim, kalau memang itu barang yang haram, tetap salah, tetap tidak bisa menjadi halal. Hanya litak perlu farikon agar kalian semua bisa mengonsumsi, memakan sebagian harta manusia bisnis dengan dosa. Kalau ditetapkan hakim tidak menjadi halal. Yang asalnya haram tetap haram kalau memang itu dengan cara tadi melaporkan pada hakim, hakim memutuskan. Ini menjadi contoh yang paling akurat. Ada seorang ayah atau orang tua mewakafkan hartanya tanah, belum sampai diproses sampai ke notaris atau sampai ke BPN, kesalib kalau sampai itu Masjid Israel. Tahu kenapa Masjid Israel? Hingga akhirnya belum sempat di notariskan atau sempat dibatinamakan dari makan. Jalan kondisinya kurang menguntungkan, maka dia ngomong, gara-gara bapak aku radio ngomong
krungu terdengar oleh Pak Mas Panara, terdengar oleh pengacara, tak bantu bisa Pak mengurus balik sama bisa tak bantu. Itu biasanya pengacara kan mengurus tak bantu, biasanya tak bantu baca tak bantu padahal tanpa jelas. Akhirnya dibawa ke pengadilan, dimenangkan oleh yang keluarga yang mewakilkan tadi. Ini kan menang, berarti jadi merasa bahwa bangga menang. Terima kasih ya bangga menang. Nah ayo orang aku berasa. Akhirnya itu jadi hak miliknya siapa anaknya tadi. Ini jenis terangkat ke wong tua. Ya ingin keluarga. Setelah ini walaupun menang, tetap hartanya haram. Ini harus dipahami. Ojo boleh menangi dewi, tapi harus dicari atau cara yang terbaik agar semuanya antara suka sama suka. Sampai sejauh itu Allah berangkat atau nanti kita dalam hidup bertransaksi itu merugikan pihak lain, semuanya terbuka dari hati ke hati, dari mulut ke mulut, dari cara kerja yang baik yang akhirnya menjadi miliknya. Ini bunga sampai Ramadan sudah selesai, tutup. Nah, dengan baca Quran ini diharapkan hati kita terbuka untuk petunjuk dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang menyambut